Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Evita Muslimah Iskandar Putri. Hari ini saya akan menjelaskan kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan istirahat dan tidur. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada pada YouTube channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi pada YouTube channel Anda. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa pengertian tidur dan istirahat. Tidur secara definitif merupakan kondisi tidak sadar, di mana individu dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensori yang sesuai, atau juga dapat dikatakan sebagai keadaan tidak sadarkan diri yang relatif. Sedangkan istirahat merupakan keadaan rileks, tanpa adanya tekanan emosional, bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Sehingga tidur dan istirahat memiliki pengertian dan arti yang berbeda. Apa yang kemudian terjadi saat kita tidur? Yang terjadi adalah perubahan secara fisiologis, yaitu terjadi penurunan tekanan darah, penurunan denyut nadi, terjadi dilatasi pembuluh darah perifer, terjadi peningkatan aktivitas gastrointestinal, yang terbukti bahwa biasanya kalau kita bangun tidur, kita memiliki sensasi untuk ingin ke kamar mandi, untuk BAK ataupun untuk BAB. Perubahan yang berikutnya terjadi yaitu relaksasi otot rangka, dan terjadi penurunan body mass rate rata-rata sekitar penurunan 10-30%. Fisiologi saat kita tidur. Aktivitas tidur ini diatur dan dikontrol di batang otak oleh yang namanya RAS dan BSR. Apa itu RAS? RAS yaitu Reticular Activating System. Apa itu BSR? BSR adalah Bulbar Synchronizing Region. RAS di bagian atas batang otak diyakini memiliki sel-sel khusus yang dapat mempertahankan kewaspadaan dan kesadaran, memberi stimulus visual, pendengaran, nyeri, dan sensori raba, serta emosi dan proses berpikir. Nah, pada saat kita sadar, RAS ini melepaskan yang namanya hormon katekolamin. Sedangkan pada saat kita tidur, BSR bertugas melepaskan serotonin atau hormon bahagia. Hormon serotonin ini diperlukan ketika nanti saat kita bangun tidur. Dengan kita tidur, hormon serotonin ini ada sehingga tidur kita nanti setelah bangun akan rileks dan bahagia. Salah satu hormon yang paling berhubungan dengan irama sirkadian tidur adalah melatonin. Hormon ini dikeluarkan oleh kelenjar pineal ketika kondisi lingkungan gelap ataupun intensitas cahaya normal. Intensitas cahaya yang tinggi secara alami pada siang hari ataupun cahaya artifisial dapat menghambat pengeluaran melatonin. Oleh karena itu, mematikan lampu ketika tidur merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan pengeluaran melatonin sehingga membantu kita untuk tertidur. Secara fisiologis, gelombang otak kita terdiri dari 4 gelombang, yaitu gelombang beta, alfa, theta, dan delta, yang memiliki frekuensi berbeda dan akan berfungsi dengan kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah gelombang otak beta dengan frekuensi 12-25 Hz. Kapan otak kita mengalami gelombang beta? Ketika kondisi kita terjaga, ketika kita sedang tegang, sedang konsentrasi tinggi, ketika mengerjakan proyek rumit, olahraga, atau berdebat. Contoh gambaran EEG-nya atau elektroensefalografinya seperti ini. Sedangkan gelombang alfa, yaitu ketika kita dalam kondisi terjaga, waspada tapi santai, melakukan aktivitas seperti memecahkan masalah, menulis, belajar ideal. Bentuknya EEG seperti ini. Gelombang theta, yaitu ketika kondisi kita setengah terjaga, kita sudah mulai mengantuk, kondisi sangat santai, biasanya ketika aktivitas sedang mencari ide atau sedang melamun. Gambaran EEG-nya adalah seperti ini. Berikutnya gelombang delta. Nah, di gelombang delta ini ketika kita sudah tidak terjaga atau ketika kita sudah dalam kondisi tidur, di mana sensor indrawi dengan luar terputus. Aktivitas yang terjadi saat gelombang delta ini yaitu tidur nyenyak tanpa mimpi atau dalam kondisi koma.
bentuk EEG-nya seperti ini. Berikutnya adalah kebutuhan istirahat dan tidur. Jumlah kebutuhan tidur ini tergantung dari usia dan tingkat perkembangannya. Semakin usianya semakin bertambah atau tingkat perkembangannya semakin dewasa atau tua, jumlah kebutuhan tidur semakin berkurang. Terlihat dari tabel di sini, ketika tingkat perkembangan neonatus atau bayi baru lahir sampai usia 1 bulan, jumlah kebutuhan tidur normal sebesar 14-18 jam per hari, bahkan hampir 24 jam per hari. Sedangkan pada usia lansia atau lebih dari 60 tahun, jumlah kebutuhan tidur semakin berkurang menjadi 6 jam per hari. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tidur. Jenis-jenis tidur ada dua. Yang pertama yaitu tidur NREM dan yang kedua adalah tidur REM. Apa itu tidur NREM? Tidur NREM adalah tidur non-rapid eye movement. Secara arti bahasanya berarti tidur di mana tidak terjadi pergerakan bola mata yang cepat. Jenis tidur ini disebabkan oleh menurunnya kegiatan dalam sistem aktivasi retikularis atau biasa disebut dengan tidur gelombang lambat. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama adalah betul-betul istirahat penuh, tekanan darah menurun, frekuensi nafas menurun, pergerakan bola mata melambat, seperti definisi dari NREM. Kemudian mimpi mulai berkurang dan metabolisme turun. Tahapan dari tidur NREM ini yang pertama adalah kewaspadaan penuh dengan munculnya gelombang beta yang berfrekuensi tinggi dan bervoltase rendah. Tahapan yang kedua, istirahat tenang yang diperlihatkan masuk ke dalam gelombang alfa. Yang ketiga adalah tahapan tidur ringan, karena terjadi perlambatan gelombang alfa ke theta atau delta voltase rendah. Yang keempat, masuk ke tahapan tidur nyenyak, karena gelombang lambat dengan gelombang delta voltase tinggi dengan kecepatan 1-2 per detik. Tahapan tidur NREM dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu NREM tahap 1, NREM tahap 2, NREM tahap 3, dan NREM tahap 4. Saya akan menjelaskan satu-satu tahapannya. Yang pertama adalah NREM tahap 1, yaitu saat tingkat transisi, di mana kita masih merespon cahaya, berlangsung tidur selama beberapa menit, masih mudah terbangun dengan rangsangan, aktivitas fisik sudah mulai menurun, tanda vital dan metabolisme menurun, bila terbangun terasa sedang bermimpi. Tahapan NREM yang kedua yaitu NREM tahap 2, di mana disebut dengan periode suara tidur. Mulai relaksasi otot, berlangsung sekitar 10-20 menit. Fungsi tubuh berlangsung lambat, tapi kita masih bisa dibangunkan dengan mudah. Untuk NREM tahap 3, di mana NREM tahap 3 ini merupakan awal tahap dari keadaan tidur nyenyak. Sudah mulai sulit dibangunkan, relaksasi otot menyeluruh, tekanan darah sudah menurun, dan berlangsung sekitar 15-30 menit. Untuk NREM tahap 4 sudah masuk dalam kondisi tidur nyenyak, di mana sulit dibangunkan, butuh stimulus atau rangsangan yang intensif. Untuk restorasi dan istirahat, tonus otot sudah mulai menurun, sekresi lambung menurun, dan terjadi gerak bola mata cepat. Jenis tidur yang kedua yang tadi saya sebutkan adalah tidur REM, yaitu Rapid Eye Movement. Secara pengertian, berarti tahapan tidur ini terjadi pergerakan bola mata yang cepat. Tidur REM ini disebut juga dengan tidur paradoks, di mana ciri-cirinya yang pertama, disertai dengan mimpi aktif, lebih sulit dibangunkan, tonus otot selama tidurnya sangat tertekan, menunjukkan inhibisi kuat, kemudian frekuensi jantung dan pernapasan menjadi tidak teratur, mata cepat tertutup dan terbuka, nadi cepat dan irreguler, tekanan darah meningkat atau berfluktuasi, sekresi gastro meningkat, dan metabolisme tubuh meningkat. Tidur REM ini atau tidur dalam tahapan REM ini sangat penting karena untuk keseimbangan mental, emosi, berperan dalam belajar, memori, dan adaptasi.
Secara umum, bagaimana siklus tidur normal? Siklus tidur normal menurut Potter and Perry tahun 97 dijelaskan pada diagram ini, di mana dimulai dari tahapan bangun, kemudian masuk ke tahapan NREM 1, masuk ke tahapan NREM 2, masuk ke tahapan NREM 3, masuk ke tahapan NREM 4, kemudian ke NREM 3, NREM 2, masuk ke tahapan REM, dan terakhir masuk ke dalam tahapan NREM 2, kemudian terbangun. Tadi sudah saya jelaskan tentang jenis-jenis tidur dan tahapan serta siklus normalnya. Kali ini saya akan menjelaskan apa fungsi tidur. Yang pertama, pastinya dengan kita tidur, kita akan menjaga keseimbangan mental, menjaga keseimbangan emosional untuk meningkatkan kesehatan serta mengurangi stres pada sistem tubuh, contohnya pada paru-paru, kardiovaskular, dan endokrin. Apa kemudian yang mempengaruhi tidur? Ternyata banyak sekali faktor yang mempengaruhi tidur. Yang pertama yaitu penyakit fisik, obat-obatan, gaya hidup, pola tidur, stres, lingkungan, latihan fisik dan kelelahan, serta asupan makan dan kalori. Saya akan jelaskan satu persatu. Penyakit fisik. Setiap penyakit fisik pasti akan menyebabkan masalah. Masalah ini yang kemudian akan mempengaruhi kita untuk tidur. Contoh, pasien dalam kondisi asma atau kita sedang mengalami kondisi flu. Pasti asma dan flu kita akan mempengaruhi tidur kita. Karena saat kita tidur, pasti akan terjadi gangguan pernafasan tersebut. Sehingga membuat kita kesulitan untuk tidur atau sering terbangun saat tidur. Yang kedua yaitu obat-obatan. Medikasi atau obat-obatan tertentu bisa mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Contohnya, obat hipnotik dapat mengganggu tahap 3 dan 4 pada tidur NREM. Obat golongan beta-blocker dapat menyebabkan insomnia dan mimpi buruk. Obat golongan narkotika diketahui dapat menekan tidur REM dan menyebabkan seringnya terjaga di malam hari atau sulit tidur. Berikutnya, nomor 3 dan 4 yaitu tentang gaya hidup dan pola tidur yang biasa. Gaya hidup atau rutinitas akan mempengaruhi pola tidur. Contohnya, individu yang bekerja dengan jadwal yang tidak teratur atau shift akan memiliki pola tidur yang tidak teratur, sehingga tubuh perlu penyesuaian diri untuk jadwal tidur. Berikutnya, stres emosional dan lingkungan. Pasti ya, stres emosional ini akan menyebabkan seseorang sulit tidur, atau bahkan sulit memulai tidur, atau bahkan sering terbangun, atau bahkan terlalu banyak tidur, karena dalam kondisi stres emosional. Berikutnya lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini juga akan mempengaruhi tidur seseorang. Contoh terkait dengan ventilasi, ya, terkait dengan udara, keluar masuknya udara. Kemudian terkait dengan kenyamanan tempat tidur. Kemudian terkait dengan kebisingan atau suara. Dan yang keempat terkait dengan cahaya. Ada orang yang suka tidur dengan kondisi gelap, kemudian berpindah dalam kondisi terang, dia akan kesulitan untuk memulai tidur. Yang berikutnya, faktor latihan fisik, kelelahan, dan asupan makan. Latihan fisik ini juga akan mempengaruhi kualitas tidur kita. Kelelahan juga akan mempengaruhi kita untuk memulai tidur atau bahkan kebanyakan tidur. Ya. Untuk asupan makan dan kalori. Nah, ketika kita mau tidur, harusnya kita memiliki jarak atau rentang ketika kita makan dengan ketika kita akan tidur. Yang sering terjadi ketika kita akan tidur, kita tidak memikirkan makanan apa yang kemudian kita makan sebelum tidur, yang nanti akan berakibat pada masalah atau gangguan saat kita tidur. Contoh misalnya, mau tidur, ternyata kita habis makan makanan pedas. Apa yang terjadi ketika kita dalam kondisi tidur, ya, di tengah malam kemudian kita terbangun karena perut kita merasa menginginkan untuk BAB seperti itu. Karena ingat tadi secara fisiologis seseorang yang tidur ini dia terjadi peningkatan gastrointestinal yang pasti juga akan mempengaruhi pola tidur kita seperti itu. Nah,
Setelah tadi saya membahas tentang faktor yang mempengaruhi tidur, sekarang saatnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam gangguan tidur. Yang pertama adalah insomnia. Nah, pasti kalian sudah tahu ya apa itu insomnia. Ternyata insomnia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah initial insomnia. Apa itu? Yaitu ketidakmampuan untuk mengawali tidur. Jadi kesulitan untuk mengawali tidur. Yang kedua adalah intermittent insomnia, yaitu ketidakmampuan untuk tetap tidur. Ya, kenapa? Karena selalu terbangun pada malam hari, sehingga dikatakan intermittent insomnia. Yang berikutnya adalah terminal insomnia. Apa itu? Yaitu ketidakmampuan untuk tidur kembali setelah bangun tidur pada malam hari. Jadi misalnya kalian tidur di malam hari kemudian terbangun dan kalian ingin tidur lagi tapi kalian mengalami kesulitan. Nah, ini dikatakan sebagai terminal insomnia. Gangguan tidur yang kedua yaitu hipersomnia. Hiper berarti lebih ya. Apa yang dikatakan dengan hipersomnia berarti gangguan tidur dengan kriteria tidurnya berlebihan. Misalnya sesuai tumbuh kembang tadi harusnya tidur normalnya adalah 8 sampai 9 jam per hari. Tapi ternyata seorang tersebut tidur lebih dari itu, 11 jam per hari atau bahkan sampai 12 jam per hari. Hal ini dikatakan dengan istilah hipersomnia. Oke. Yang ketiga, parasomnia. Parasomnia ini merupakan kumpulan beberapa penyakit yang dapat mengganggu pola tidur. Seperti contohnya adalah somnambulisme. Apa itu? Yaitu berjalan-jalan dalam kondisi tidur yang sering terjadi pada anak-anak. Misalnya tidur di kasur, di dalam kamar. Tapi ternyata bangun-bangun dia bangun tidurnya di meja makan misalkan, atau bangunnya di ruang tamu. Nah, ternyata tidak disadari bahwa saat tidur dia berjalan-jalan. Itu dikatakan somnambulisme. Gangguan tidur yang keempat yaitu anoreksia atau istilahnya adalah mengompol. Anoreksia ini terbagi menjadi 2, anoreksia nokturnal dan anoreksia diurnal. Apa bedanya? Anoreksia nokturnal berarti mengompol waktu tidur. Jadi pada malam hari dia mengompol, ya. Tapi kalau anoreksia diurnal ini mengompol pada saat bangun tidur. Jadi anoreksia diurnal ini kita sudah bangun, sudah mulai tersadar, tapi kita baru kemudian kencing di kasur atau mengompol. Sehingga dikatakan anoreksia diurnal. Yang kelima yaitu apnea tidur atau sleep apnea, yaitu gangguan tidur yang menyebabkan pernafasan seseorang berhenti sementara selama beberapa kali saat sedang tidur. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita sedang mendengkur atau mengorok. Nah, siapa ini yang suka mengorok? Nah, mengorok ini merupakan contoh dari apnea tidur. Karena saat mengorok terjadi penyempitan saluran pernafasan yang menyebabkan seorang ini terganggu saluran pernafasannya sementara ketika dalam kondisi tidur. Hati-hati apabila kondisi ini terus terjadi selama kita tidur karena bisa menyebabkan tubuh kita kekurangan oksigen. Berikutnya yang keenam adalah narkolepsi. Apa itu narkolepsi? Narkolepsi ini merupakan gangguan neurologis karena narkolepsi ini dikatakan keadaan yang tidak dapat mengendalikan diri untuk tidur. Contohnya, saat menyetir tiba-tiba kita tertidur atau saat kita makan tiba-tiba tertidur. Nah, ini merupakan gangguan sistem pensyarafan neurologis. Sehingga kalau kita dalam kondisi seperti ini harus segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang ketujuh yaitu mengigau. Nah, mengigau ini dikategorikan dalam gangguan tidur apabila terlalu sering dan di luar kebiasaan. Berikutnya gangguan pola tidur secara umum. Gangguan pola tidur secara umum ini yang sering terjadi pada kita. Ya, terlihat ketika pasien atau kita dalam kondisi
bangun tapi masih merasa lelah, mudah gelisah, lesu, apatis, adanya kehitaman di sekitar mata atau dikatakan mata panda. Kemudian kelopak mata bengkak, konjungtiva merah, mata perih, perhatian terpecah-pecah, sakit kepala, dan sering menguap atau mengantuk di siang hari. Kita sudah pahami tentang gangguan tidur. Selanjutnya adalah masuk ke tahapan asuhan keperawatan, di mana tahapan yang pertama adalah pengkajian. Saat kita nanti ketemu pasien atau bertemu dengan pasien yang dalam kondisi masalah atau gangguan tidur, kita harus melakukan yang pertama tindakannya yaitu pengkajian. Apa yang harus kita kaji? Yang pertama adalah kita harus kaji riwayat tidur pasien. Apa yang harus kita tanyakan? Bagaimana pola kebiasaannya? Bagaimana kebiasaan sebelum dia tidur? Apakah dia suka membaca atau harus minum susu sebelum tidur? Kemudian penggunaan obat-obatan, karena obat-obatan juga mempengaruhi tidur seseorang. Dan bagaimana tentang lingkungan terkait dengan cahaya dan suara atau kebisingan. Ini harus kita tanyakan. Yang berikutnya kita harus lakukan pemeriksaan fisik. Kita harus menginspeksi atau melihat wajahnya. Apakah ada lingkaran hitam di sekitar mata? Apakah konjungtiva memerah? Apakah kelopak mata bengkak? Apakah wajah tampak kusut dan lelah? Kemudian kita juga harus lihat observasi tingkah laku pasien. Apakah pasien cepat marah, gelisah, perhatian menurun, sering menguap, kemudian menggosok-gosok mata, kelelahan, pusing, dan sebagainya. Berikutnya kita juga harus melakukan prosedur diagnostik untuk masalah gangguan tidur yang lebih lanjut. Kita bisa lakukan pemeriksaan EMG, EEG, ensefaloelektrogram, kemudian saturasi oksigen untuk mengetahui apakah pasien mengalami kondisi atau masalah di tidurnya. Setelah pengkajian, kemudian kita munculkan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang sering muncul yaitu pasien mengalami gangguan pola tidur berhubungan dengan perubahan pola tidur secara normal. Atau pasien mengalami kondisi ansietas, coping individu tidak efektif, gangguan konsep diri, atau resiko gangguan pertukaran gas. Tapi diagnosa yang sering muncul pada pasien yang mengalami masalah tidur yaitu gangguan pola tidur. Setelah diagnosa, kemudian kita lakukan intervensi. Rencana apa yang kemudian kita susun untuk menyelesaikan masalah pasien dengan tujuan klien mampu mempertahankan pola bangun tidur yang adekuat. Dengan kriteria evaluasi, klien dapat segera tidur dalam waktu 30 menit. Klien dapat tidur dalam 6 jam tanpa terbangun. Klien merasa lebih segar setelah bangun tidur. Klien menunjukkan teknik relaksasi menjelang tidur dan klien menunjukkan penurunan tanda-tanda masalah pada tidur. Nah, tindakan apa yang kita lakukan pada pasien mengalami gangguan tidur? Banyak sekali tindakannya. Yang pertama, kita bisa lakukan pengurangan distraksi atau pengurangan masalah yang terjadi pada lingkungan. Caranya misalkan, kita biasakan untuk menutup pintu kamar. Berikan musik yang lembut, seperti langit Jawa atau musik-musik yang bisa membuat seseorang itu semakin ingin tidur, ya. Bukan musik rock seperti itu ya. Kemudian dikurangi pencahayaan atau kita berikan lampu tidur, lampu yang lebih redup dibanding dengan lampu ruangan. Kemudian mengurangi stimulus, mengurangi rangsangan dari lingkungan luar. Berikutnya tutup gorden, kemudian kita matikan sinyal handphone atau kita matikan handphone karena khawatir akan mengganggu ketika kita sedang tidur. Yang kedua, safety measure for sleep. Jadi, perhatikan terkait dengan keamanan klien saat tidur. Yang pertama, kita gunakan lampu tidur dengan posisi tempat tidur yang lebih rendah dibanding dengan lampu tidurnya. Kemudian dipasang setril. Setril itu pengaman yang ada di bed pasien, ya, atau bed klien. Kemudian letakkan bel pada tempat yang mudah dijangkau. Kemudian apabila klien menggunakan IV line atau infus, gunakan selang yang cukup panjang sehingga tidak membuat pasien tidak nyaman saat tidur.
Yang ketiga, supporting bedtime ritual. Support atau dukung terkait dengan ritual pasien atau klien sebelum tidur. Misalkan, klien suka mendengarkan musik sebelum tidur, kita dukung dengan memberikan musik-musik sebelum tidur. Kemudian ritual berdoa, atau pada anak-anak biasanya ada dongeng sebelum tidur. Kemudian apakah ada kebiasaan makan dan minum sebelum tidur. Kemudian mengurangi aktivitas sebelum tidur, atau rutinitas higien seperti gosok gigi, cuci kaki, cuci tangan, berwudu. Nah, ini harus kita dukung pada pasien. Kemudian promoting comfort and relaxation. Saat pasien mulai mau tidur, kita harus memberikan kenyamanan dan relaksasi pada pasien. Contohnya, kita berikan linen atau spray yang bersih, lingkungan yang nyaman, kemudian memberikan pakaian yang longgar atau menganjurkan pasien menggunakan pakaian yang longgar. Kemudian tadi menganjurkan untuk higienitas, ritual higienitas sebelum tidur. Kemudian menganjurkan untuk BAB, BAK sebelum tidur, sehingga nanti tidak akan mengganggu waktu tidur klien. Memberikan posisi yang nyaman, atau kita bisa memberikan teknik back rub, yaitu menggosok-gosok atau memasase punggung klien sebelum tidur. Berikutnya, administering sleep medication. Kita harus mengatur jadwal pemberian obat-obatan pada pasien tidur. Misalnya, pasien mendapatkan analgesik, jadi harus diberikan 30 menit sebelum pasien tidur. Nah, sehingga tidak akan mengganggu kebutuhan tidur pasien. Yang terakhir yaitu client teaching. Kita harus memberikan edukasi pada klien bahwa exercise atau latihan sebelum tidur itu bisa dihindari. Kemudian makanan-makanan tinggi protein sebelum tidur itu harus dipenuhi. Menghindari kafein dan rokok sebelum tidur. Merelaksasi, memberikan terapi nafas dalam, memberikan terapi yang nyaman pada pasien sebelum tidur. Kemudian disarankan untuk pergi tidur hanya saat mengantuk, sehingga tidak kesulitan untuk mengawali tidur. Apabila sulit tidur, pasien bisa kita ajak atau kita lakukan aktivitas yang merilekskan seperti mendengarkan musik dan sebagainya, atau aromaterapi untuk mendukung dia agar segera tidur. Kemudian ciptakan pola bangun tidur yang teratur. Jika pasien tidur siang, lakukan pada jam dan jumlah yang sama. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan sampai jumpa pada video-video edukasi yang lainnya. Terima kasih.